Kalau ditanya siapa sih yang mau celaka, tentunya nggak ada. Cuman kan kita nggak tahu besok yang akan terjadi pada diri kita itu apa, nggak ada yang pernah tahu. Karena memang itu sudah menjadi rahasia takdir Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, qadar manusia, qadarnya makhluk, semua qadar makhluk sudah Allah tulis. Di dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW telah menyabdakan, Innallaha kataba maqadirul khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana wa arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah telah menulis qadarnya makhluk. Berarti nggak cuma qadarnya manusia, semua qadarnya makhluk, termasuk tumbuh-tumbuhan. Pepohonan itu jumlah daunnya ada berapa, jatuhnya itu kapan dia tumbuh, kapan dia rubuh. Itu sudah ditulis oleh Allah. Dan termasuk qadarnya manusia. Qadar kita, masing-masing kita, bahkan termasuk saat kamu mendengarkan video ini, mendengarkan suara saya, ini bisa terjadi karena memang oleh Allah sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Artinya, kecelakaan yang terjadi pada manusia itu sudah merupakan ketentuan yang sudah Allah gariskan. Dan itu harus kita percaya bahwa semua itu terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Memang sudah Allah gariskan seperti itu. Bahkan kita nggak bisa disebut sebagai orang iman kalau kita nggak percaya, kita nggak beriman dengan takdir Allah. Nabi Muhammad SAW telah menyabdakan, Al-iman antu minabillah. Orang itu disebut beriman kalau dia percaya atau mengimani kepada Allah. Iman kepada Allah itu sama dengan kita mengimani, percaya tanpa ragu sedikit pun bahwa Tuhan itu hanya Allah. Yang artinya hanya kepada Dia kita menyembah. Aturan yang kita ikuti ya aturan Allah. Itu iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatih, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan. Wa rusulihi, iman kepada utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan iman pada hari akhir. Kita mempercayai sepenuhnya bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Yang namanya kiamat itu pasti terjadi. Alam akhirat itu pasti terjadi. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qadar Allah, baik itu qadar baik maupun qadar jelek. Jadi saat kita menerima kebaikan, mengalami kebaikan, itu qadar Allah. Saat kita mengalami kejelekan, termasuk kecelakaan, itu juga qadar Allah. Namun bukan berarti kita harus pasrah gitu aja, tanpa peduli terhadap keselamatan kita. Kita ambil contoh begini, orang naik kendaraan, terus karena dia tahu bahwa semua udah ada qadarnya, lalu nggak pakai helm, lalu naik kendaraannya sembarangan. Nggak begitu, tetap harus hati-hati. Dan satu lagi, harus doa. Doanya doa apa? Ya doa minta perlindungan kepada Allah. Bahkan ini juga sudah menjadi perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ta'awwadu billahi min jahdil bala. Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan. Wadaraukish syaqo, dari penderitaan yang sangat menyengsarakan. Wasu'il qadha, dari takdir yang buruk. Wasyamatatil a'da, dan dari senangnya musuh. Maksudnya senangnya musuh itu berlindung dari kekalahan saat menghadapi musuh. Nah artinya segala bentuk-bentuk keburukan, bentuk-bentuk kejelekan, kecelakaan yang mungkin saja bisa terjadi pada diri kita, ini harus kita mintakan perlindungan kepada Allah agar semua itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Artinya untuk bisa aman, selamat dalam menjalani rutinitas keseharian kita, ya harus disertai dengan doa perlindungan kepada Allah, termasuk dari kecelakaan saat berkendara, apakah itu naik bus, atau naik pesawat, atau naik kendaraan pribadi. Semua itu harus diupayakan.
Selain dengan kita berusaha dengan cara hati-hati, harus berdoa kepada Allah. Nah, dari sekian banyak zikir dan doa yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, ada beberapa zikir dan doa yang bila itu kita rutinkan, bila itu kita baca, maka akan menjadi wasilah untuk bisa selamat dari berbagai macam kecelakaan, dari musibah atas izin Allah. Salah satunya seperti yang telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, alladzi zat la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, yang dengan menyebut namanya maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di muka bumi, wala, dan juga tidak fis sama'i, di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini bentuk kalimatnya kalimat pernyataan. Jadi kita menyatakan bahwa dengan menyebut nama Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan pada diri kita, baik itu di bumi maupun di langit. Yang artinya dalam menyatakan kalimat ini harus disertai dengan perasaan yang yakin sepenuhnya tanpa ragu. Yakin tanpa ragu bahwa kalau sudah menyebut nama Allah itu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan pada diri kita, baik itu bahaya yang ada di bumi maupun bahaya yang ada di langit. Kalau sudah menyebut nama Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan pada diri kita. Harus yakin tanpa ragu seperti itu. Nah, kalimat ini dibaca sebanyak salasa marratin, 3 kali. Kapan dibacanya? Dibacanya setiap hari, di waktu pagi dan di waktu sore. Pagi katakan setelah subuh dibaca 3 kali. Sore katakan setelah asar dibaca juga 3 kali. Disertai dengan perasaan yang yakin bahwa kalau sudah menyebut nama Allah itu, maka nggak ada yang dapat membahayakan pada diri kita, baik itu di langit maupun di bumi. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya ada zikir yang ingin saya bagikan kepada kamu, sahabat saya, yang bisa kamu baca dan kamu rutinkan di saat kamu keluar dari rumah. Lafadznya begini: Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Saat mengajarkan lafadz ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hina idzin hudita wa kufita wa wukita fatatanaha lahus syayatin. Yang artinya, ketika seseorang keluar dari rumahnya, keluar dari pintu rumahnya lalu membaca kalimat ini, maka ketika itu dia telah mendapatkan petunjuk atas segala urusan-urusan yang ingin dia selesaikan. Kemudian dia telah diberi kecukupan dan mendapatkan penjagaan. Artinya semua yang kita butuhkan dalam menyelesaikan urusan itu nanti akan dipenuhi oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting sabar, husnudzon billah. Kemudian mendapat penjagaan, dijaga oleh Allah, diselamatkan dari bahaya-bahaya. Dan kabar baiknya, bahkan saat itu setan mengatakan, kaifa laka birojul qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda pada seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan dan penjagaan dari Tuhannya? Gak akan mungkin. Nah, selain kita dijaga dari bahaya, kita juga dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan setan yang mungkin saja saat keluar rumah itu bisa aja ternyata takdir kita melakukan kemaksiatan. Tapi karena membaca doa ini, kita sertai dengan perasaan yakin, kita fahami ilmunya, kita fahami keutamaannya, lalu Allah menjaga kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin akan kita lakukan. Allah melindungi kita dari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin kita alami di perjalanan. Jadi luar biasa nih doa, cukup singkat, mudah diucapkan, mudah diamalkan, lakukan, sertai dengan perasaan yakin, maka kita akan selamat dari godaan setan, kita akan selamat dari kecelakaan atas izin Allah. Lalu berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah doa atau zikir yang bisa kita ucapkan di saat kita singgah ke suatu tempat.
Yang namanya orang bepergian itu kan biasanya ada singgah gitu ya. Kita ambil contoh, saat memasuki tol, kita capek, lalu kita singgah tuh ke rest area. Nah, saat singgah ke rest area atau katakan ke hotel menginap gitu, karena capek kita istirahat dulu di situ. Pokoknya bertempat di suatu tempat, apakah itu sebentar ataupun lama, ada kalimat yang disunahkan oleh Nabi untuk dibaca, di mana kalimat ini juga mempunyai keutamaan yang akan menjadi penyebab Allah melindungi kita dari berbagai macam kejelekan yang mungkin saja terjadi di tempat itu. Lafadznya begini: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna dari kejelekan-kejelekannya makhluk yang telah Dia ciptakan. Nggak menutup kemungkinan saat kita singgah di tempat itu, bisa aja kan kodar kita itu dipatuk ular, bisa aja kodar kita itu disengat kalajengking, bisa aja kodar kita saat itu tertabrak kendaraan, na'udzubillahi min dzalik, kan bisa aja. Tapi dengan adanya kalimat ini kita baca, maka ini menjadi penyebab terselamatkannya kita dari segala macam kejelekan itu tadi atas izin Allah. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kita akan diselamatkan dari bahaya-bahaya yang kemungkinan terjadi di tempat itu sampai kita beranjak dari tempat yang kita singgahi. Nah, ini bisa diterapkan saat kita liburan ke puncak, saat kita singgah ke rest area, saat kita sedang dinas keluar kota lalu nginap di hotel. Ini dibaca, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Cukup mudah kan? Biasanya kan orang itu kalau doanya panjang males gitu ya. Malesnya gara-gara aduh panjang sulit ngapalin. Nah, ini cukup pendek ini, yang artinya sangat mudah sekali untuk diamalkan, asal mau mengamalkan dan yakin. Lalu berikutnya yang mungkin saja terjadi di dalam perjalanan adalah melihat musibah, melihat kecelakaan atau musibah-musibah lainnya. Nah, dalam peristiwa seperti ini ada juga zikir yang bisa kita amalkan, yang mana dengan mengamalkan zikir ini maka kita akan dihindarkan dari kecelakaan atau musibah seperti yang kita lihat. Lafadznya begini: Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu. Menimpamu itu maksudnya menimpa orang yang sedang mengalami kecelakaan, dan memberi kelebihan kepadaku atas semua yang diciptakannya dengan kelebihan yang sempurna. Jadi kita bersyukur saat kita tidak mengalami peristiwa itu. Nah, namun ini etikanya, adabnya harus dibaca dengan pelan, nggak perlu keras-keras. Nanti orang sakit hati karena salah tanggap, salah menafsirkan kalimat kita. Ada orang kecelakaan kok malah bilang alhamdulillah gitu ya, kan nggak lucu gitu. Niat kita itu adalah bersyukur kepada Allah karena diselamatkan, tapi gara-gara penerapannya itu nggak tepat, akhirnya orang salah tanggap, mengira bahwa kita itu malah bersyukur lihat orang itu tertimpa celaka, padahal kita itu mensyukuri kondisi kita yang selamat dari kecelakaan itu. Maka dibaca dengan pelan-pelan, yang penting dalam pelafatannya itu sempurna, mengatakan alhamdulillah allazi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, keutamaannya ufiya min zalikal bala kainam makana. Bagaimanapun juga kita akan diselamatkan dari musibah itu kalau kita mengucapkan lafaz ini. Luar biasa ya. Nah, demikianlah beberapa zikir atau doa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga mudah untuk diamalkan dan semoga kita semua selamat dari segala macam takdir-takdir yang buruk yang sudah Allah gariskan. Karena satu-satunya cara untuk merubah qadar jelek adalah dengan berdoa. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah pada qadar kecuali doa. Nah, zikir-zikir atau doa-doa yang tadi saya bagikan kepada teman-teman semuanya adalah termasuk dari beberapa zikir yang mempunyai keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Semua itu adalah kalimat-kalimat atau zikir-zikir yang sudah Nabi ajarkan kepada kita. Saya hanya menyampaikan dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi tetap berdoa,
berupaya, dan tawakal kepada Allah serta husnuzon billah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.